Halo orang baik, selamat datang di channel aku. Hari ini aku janjian dengan 2 customer sekaligus. Yang satu mau smoothing blow permanen dan satunya mau smoothing lurus aja. Tapi yang datang duluan yang mau smoothing blow permanen. Katanya biar bisa ditangani pertama. Waktu datang rambutnya masih panjang. Karena smoothing blow harus rambut virgin, jadi aku potong bagian bekas smoothing yang lama. Jika kalian ada yang bertanya mengapa rambut bekas smoothing nggak bisa di blow, sebenarnya bukan nggak bisa, tapi hasilnya kurang maksimal, rawan rusak dan keriting jagung juga. Kalau bekas smoothing yang gagal atau nggak jadi, masih bisa di blow meski hasilnya nggak sebagus rambut virgin. Gagal smoothing di sini maksudnya bukan yang over proses, tapi sebaliknya. Rambut yang over proses ataupun smoothing dengan hasil yang sudah lurus banget, nggak bisa menerima pengolesan obat lagi. Rambut seperti ini akan langsung ngekrus ketika diolesi obat smoothing blow. Gimana mau ngeblow kalau diolesi obat aja udah nggak bisa. Selesai ngobatin customer pertama, aku lanjut nanganin customer kedua. Tadinya aku udah khawatir dia datang telat, tapi ternyata dia datang tepat waktu. Jadi sambil menunggu peresapan obat pertama, aku bisa langsung mulai proses customerku yang kedua. Dia juga minta dipotong sebelum di smoothing. Awalnya dia juga minta smoothing blow, tapi karena aku lihat rambut barunya masih kurang panjang, jadi aku tolak. Aku jelaskan kalau smoothing blow dengan rambut yang masih bekas smoothing, hasilnya kurang bagus, bahkan rawan rusak. Jadi aku kasih dia 2 pilihan. Tetap smoothing lurus aja atau nunggu beberapa bulan lagi sampai rambut barunya panjang. Dia milih smoothing lurus aja katanya, udah nggak betah dengan rambut ngembang. Padahal sebenarnya rambutnya nggak keriting amat, hanya sedikit ngembang bagian atasnya aja. Smoothing itu bikin ketagihan, sekali kena smoothing maka biasanya seterusnya akan smoothing. Meski nggak semua, tapi sebagian besar pasti seperti itu. Mereka yang sudah biasa dengan rambut lurus dan rapi, nggak akan tahan ketika melihat kaca dengan rambut yang ngembang berantakan. Apalagi jika bagian ujung rambut masih lurus karena bekas smoothingnya yang masih ada. Kelihatan lucu jadinya. Hal seperti itu yang akan membuat mereka kurang percaya diri hingga terus melakukan pelurusan setiap rambut tumbuhnya sudah mulai mengganggu penampilan. Hari ini tamuku karakternya pendiam semua, jadi udah deh. Aku yang pada dasarnya juga pendiam, ketemu customer pendiam jadinya diam-diaman. Aku ingat pada salah satu tamuku yang bilang kalau aku tuh pendiam. Dari awal sampai selesai kalau nggak diajak ngobrol ya diem. Jadi guys, aku kalau nggak diajak ngobrol ya diem. Paling cuma ngobrol basic aja. Seperti tanya kerja di mana, tinggal di mana, dan begitulah.
Kecuali dapet tamu yang emang suka ngobrol, mau nggak mau aku juga harus ngimbangin dong. Smoothing seperti ini memang terlihat mudah. Kadang banyak dari teman-teman di luar sana yang mencoba untuk melakukan smoothing rambut sendiri di rumah. Mungkin hanya minta bantuan teman untuk ngolesin obat dan nyatok. Padahal smoothing itu sama sekali nggak mudah loh. Kita harus menguasai teknik dan paham kondisi rambut. Kalau smoothingnya gagal karena pendiaman obat kurang lama sih nggak masalah. Kondisi ini masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah over proses, mau nggak mau rambut yang rusak harus dipotong atau bertahan dengan kondisi rambut yang ngekrus. Kalau sudah begini, hanya ada satu cara jika nggak mau rambutnya dipotong, tapi juga nggak mau rambutnya terlihat rusak. Solusinya pakai treatment keratin, namun harus di-retouch 1-2 bulan sekali. Sangat mudah mengikuti langkah-langkah tutorial smoothing yang benar, tapi jarang sekali ada tutorial ketika dalam proses tersebut kita mengalami kendala. Misal, rambut mulai ngekrus saat proses obat, rambut masih belum melar padahal pendiaman obat sudah mengikuti petunjuk. Bagian mana yang salah ketika hasilnya gagal? Karena yang kita pelajari hanya tutorial smoothing yang benar. Kita tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika menemukan kendala di tengah jalan. Jadi kalau bisa, selain nonton tutorial, kita harus ikut kursus. Karena kita akan diajari semua teknik dan solusinya. Tapi jika kursus dirasa mahal, kita bisa mencari pengalaman dengan kerja di salon orang lain dulu. Seperti aku yang awalnya hanya jadi karyawan salon yang dari nggak tahu apa-apa sampai bisa dilepas mengerjakan smoothing rambut customer. Memang butuh waktu, tapi dengan begitu aku mendapat pengalaman mengerjakan berbagai macam kondisi rambut yang berbeda-beda. Sayangnya, aku masih belum bisa buka salon di pinggir jalan seperti salon-salon bagus lainnya. Soalnya tempat sewa di Bali masih sangat mahal bagiku. Aku yang hanya seorang perantau sangat susah ngumpulin modal besar untuk buka usaha salon. Meski usaha salonku yang sekarang udah lumayan, tapi pengeluaran juga sebanding. Teman-teman yang juga perantau pasti tahu gimana susahnya ngumpulin uang. Ada aja kebutuhan yang harus dikeluarkan, tapi tetap harus disyukuri apapun keadaannya.
Untuk yang smoothing blow udah selesai, dan ini hasilnya. Untuk blownya sendiri bisa tahan 6-8 bulan tergantung perawatan. Perawatannya sendiri yaitu nggak boleh dicatok dan cara menatanya adalah pakai foam sehabis keramas, kemudian di hair dryer dengan cara dipelintir bawahnya. Sekarang lanjut customerku yang kedua. Setelah diolesi obat step 2 dan dibilas, keringkan sampai benar-benar kering. Dan ini dia hasilnya. Rambutnya sangat lembut, lurusnya nggak kaku guys, apalagi before-nya masih sehat, belum pernah diwarna. Untuk finishingnya, aku catok tebal kemudian sedikit curly ujungnya aja. Di sini jarang banget yang minta catok lurus saat finishing. Mereka lebih suka di blow. Untuk kegiatan sehari-hari pun meski sudah dilurusin, kebanyakan dari mereka masih suka catok blow sendiri di rumah, biar kelihatan lebih natural. Gak yang satu ini so sweet deh. Dia kesini dianterin cowoknya. Dan cowoknya juga sabar banget nungguin berjam-jam. Semoga hubungan kalian langgeng ya. Akhirnya semua udah selesai. Tapi tunggu dulu. Tugas masih belum selesai. Lihat salonku udah kayak kapal pecah. Jelekku kalau kerja pasti berantakan. Sementara aku lanjut bersih-bersih, videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.